Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi IPS tema 1 kelas 6 SD, yaitu kondisi geografis dan sosial budaya negara ASEAN. Organisasi ASEAN. Apa sih itu ASEAN? Di sini kita menjelaskan tentang pengertian ASEAN. Nah, ASEAN ini adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kepanjangan ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nations. ASEAN ini berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 atas dasar Deklarasi Bangkok. Dan tujuan didirikan ASEAN adalah mempercepat pertumbuhan kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara, memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum dan hubungan antara negara-negara di Asia. Kemudian meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi. Kemudian tokoh-tokoh pendiri ASEAN dalam Deklarasi Bangkok. Yang pertama ada Adam Malik dari Indonesia, kemudian Tun Abdul Razak dari Malaysia, kemudian Tana Koud Koman dari Thailand, kemudian Raja Ratman dari Singapura, kemudian Narcissus Ramos dari Filipina. Apa sih alasan yang mendasari berdirinya ASEAN? Ada beberapa alasan, yaitu adanya persamaan, letak geografis, dan kemiripan budaya, kemudian kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, kemudian untuk menjaga keamanan kawasan. Kemudian, geografis negara ASEAN. Secara geografis, ASEAN terletak antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Terdapat batas-batas wilayah ASEAN yang ditandai oleh pertama, sebelah timur yaitu Samudra Pasifik dan Papua Nugini, kedua, sebelah barat Samudra Pasifik dan India, ketiga, sebelah selatan Samudra Hindia, benua Australia, dan Timor Leste, keempat, sebelah utara negara Tiongkok, daratan Cina. Kondisi geografis dan sosial budaya negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama, Indonesia. Nah, kondisi geografis yang pertama ini adalah Indonesia, yang ibu kotanya Jakarta, negara yang terbentuk kepulauan terbesar di dunia dan dilintasi garis khatulistiwa. Iklim tropis berupa daratan rendah dan memiliki banyak gunung api yang aktif. 2/3 wilayahnya berupa lautan. Kemudian sosial budaya Indonesia. Bahasa digunakan oleh negara Indonesia yaitu bahasa resmi, bahasa Indonesia. Kemudian mayoritas beragama Islam, memiliki banyak suku di setiap pulau dengan adat istiadat yang berbeda-beda. Memiliki kebiasaan minum teh yang dilakukan secara turun-menurun. Kemudian negara selanjutnya yaitu negara Malaysia. Kondisi geografis. Ibu kota Malaysia adalah Kuala Lumpur. Iklim tropis khatulistiwa terdiri atas dua kawasan utama. Malaysia Barat meliputi pegunungan, Malaysia Timur berupa perbukitan dan daratan yang ditumbuhi hutan lebat. Sosial budaya negara Malaysia. Bahasa Melayu sebagai bahasa resmi. Mayoritas penduduknya adalah suku Melayu. Makanan khas yaitu nasi lemak. Memiliki kota Georgetown, kota yang memiliki ragam jenis budaya dan terdaftar di UNESCO. Kemudian negara Brunei Darussalam. Kondisi geografis Brunei Darussalam. Yang pertama ditandai ibu kota yaitu Bandar Seri Begawan. Iklim tropis khatulistiwa terdiri atas wilayah barat dan timur. Wilayah barat berupa daratan rendah yang berawa-rawa, sedangkan wilayah timur berupa perbukitan. Kemudian sosial budaya Brunei Darussalam. Bahasa Melayu sebagai bahasa resmi. Mayoritas penduduknya adalah keturunan Melayu dan Tionghoa. Dalam percakapan menunjuk dengan jari telunjuk, dianggap kasar.
memiliki kebiasaan melepas sepatu jika memasuki rumah orang lain. Kemudian negara Singapura. Kondisi geografis negara Singapura. Singapura, ibu kotanya adalah Singapura. Iklim tropis, memiliki luas 660 km², wilayahnya berupa daratan rendah, akan tetapi beberapa daerah dijumpai perbukitan. Kemudian sosial budaya, memiliki 4 bahasa resmi, Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mayoritas penduduknya berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Kemudian negara Kamboja. Kondisi geografis negara Kamboja. Ibu kota Phnom Penh. Iklim tropis basah kering, terletak di semenanjung Malaya. Wilayahnya berupa daratan rendah di bagian tengah dan diapit oleh pegunungan dan daratan tinggi yang luas plato di sekelilingnya. Kemudian sosial budaya Kamboja, memiliki bahasa resmi Khmer. Mayoritas penduduknya suku Khmer dan memeluk agama Buddha. Biasanya mengenakan syal kotak-kotak dan badui Buddha pada kalungnya. Kemudian negara Laos. Kondisi geografis, ibu kota Vientiane, iklim tropis, salah satu negara di Asia Tenggara yang wilayahnya tidak memiliki garis pantai. Wilayah barat berupa daratan rendah dan rawa. Kondisi sosial budaya Laos. Bahasa Lao sebagai bahasa resmi, mayoritas penduduknya merupakan suku bangsa Lao dan beragama Buddha. Orang Laos terkenal sabar dan sederhana. Kemudian negara Myanmar. Kondisi geografis, ibu kota Naypyidaw, iklim tropis bagian utara beriklim subtropis. Wilayahnya barat berupa rangkaian pegunungan, wilayah tengah berupa daratan rendah, dan wilayah timur berupa daratan tinggi. Sosial budaya, bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Mayoritas penduduknya keturunan Tibet, sebagian besar menganut agama Buddha. Myanmar disebut negara 1000 pagoda karena sangat mudah menemukan kuli-kuli suci Buddha. Kemudian negara Filipina. Kondisi geografis, ibu kota Manila, iklim tropis basah. Wilayah negaranya berupa kepulauan. Pulau terbesar ialah Luzon dan Mindanao. Banyak memiliki gunung aktif. Sosial budaya Filipina, bahasa yang digunakan adalah bahasa Tagalog dan Inggris. Mayoritas penduduknya ialah suku Filipina dan beragam Katolik. Po dan Opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Kemudian negara Thailand. Kondisi geografis, ibu kota Bangkok, iklim tropis. Wilayahnya kebanyakan berupa daratan rendah yang subur dan dialiri sungai Chao Phraya. Sosial budaya negara Thailand. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Thai. Mayoritas penduduknya ialah suku bangsa Thai dan beragama Buddha. Thailand adalah salah satu negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati, sedangkan kaki dianggap bagian paling hina. Kemudian negara Vietnam. Kondisi geografis negara Vietnam, ibu kota Hanoi, bagian utara iklim sedang dan selatan iklim tropis. Wilayahnya barat laut terdapat pegunungan dan daratan tinggi. Wilayah selatan terdapat delta sungai Mekong, sedangkan wilayah utara berupa daratan rendah Sungai Merah. Sosial budaya negara Vietnam. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Vietnam. Sebagian besar penduduknya adalah bangsa Vietnam. Di sana terdapat beberapa agama yang dianut, yaitu Buddha, Konghucu. Permainan khas anak Vietnam menangkap jangkrik. Itulah tadi materi IPS yang mengenai kondisi geografis dan sosial budaya negara ASEAN. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.